Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saat ini Jumat 11 Desember 2021 akan dilaksanakan ujian tengah semester untuk mata kuliah Bahasa Indonesia semester 1 dari kelas Manajemen Zakat dan Wakaf 2, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang. Adapun bentuk ujian yaitu open book, online evaluation, dan webinar kelompok yang berjumlah 5 kelompok. Waktu tampil masing-masing kelompok yaitu 20 menit. Jika 20 menit sudah selesai, maka saya selaku dosen pengampu mata kuliah ini akan menghentikan penampilan, walaupun kegiatan webinar belum selesai. Adapun kriteria penampilan webinar ini adalah, yang pertama, kesiapan kelompok. Yang kedua, kejelasan materi yang dipaparkan. Yang ketiga, kesantunan berbahasa dan berbicara selama webinar berlangsung. Yang keempat, penerapan PUEBI pada setiap slide pemaparan dan aktivitas tertulis saat webinar berjalan. Yang kelima, pemilihan kata-kata yang tepat atau juga diksi yang digunakan kelompok saat tampil pada saat pelaksanaan webinar. Yang keenam, logika dan penalaran yang digunakan selama webinar berlangsung. Dan yang ketujuh, penggunaan kalimat efektif yang digunakan selama webinar berlangsung. Itulah kriteria penilaian pada saat webinar nanti ya. Masuk ke target pelaksanaan UTS dalam bentuk webinar ini, yaitu agar mahasiswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan bahasa Indonesia sebagai bekal mereka nantinya untuk menulis karya tulis atau karya ilmiah di masa yang akan datang, tetapi juga pengalaman kerjasama tim secara virtual ataupun di luar dari virtual, dan melatih juga kepercayaan diri mahasiswa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Selaku dosen pengampu mata kuliah ini, saya membuka UTS webinar dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga insya Allah kita diberikan kelancaran, maksud Ibu, kalian diberikan kelancaran pada saat menjalankan UTS di hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, sekarang Ibu putuskan kelompok 3 untuk tampil yang pertama. Silahkan, kelompok 3 berarti yang menjadi peserta kelompok 3 yaitu kelompok 4. Kelompok 4 silakan tetap di Zoom. Ya, kelompok 4 silakan tetap di Zoom. Dan kelompok yang lain, Ibu izinkan untuk meninggalkan Zoom ini. Saat kalian meninggalkan Zoom ini, silakan kalian mempersiapkan diri untuk tampil di giliran berikutnya. Dan waktu yang kalian punya, silakan kalian manfaatkan juga untuk mengumpulkan file UTS kalian di e-learning. Jangan lupa juga absen. Oke? Siap. Ya. Makasih, Bu. Ya. Bu, izin, Bu. Sama-sama. Iya, silakan. Itu Martin tolong di ACC katanya. Iya, ini Ibu sudah meng-ACC ya. Ya, Bu, makasih. Iya, sama-sama. Oke. Silahkan kelompok 3 untuk memulai UTS webinarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk hadir di acara webinar pada hari ini. Yang terhormat, Ibu Yuli Kurnia, Sarjana Pendidikan MA, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia UIN Raden Fatah Palembang. Yang terhormat kepada moderator, pemateri, anggota, dan seluruh peserta webinar pada siang hari ini yang berbahagia. Izinkan saya memperkenalkan anggota webinar pada siang hari ini. Saya, Wedia Agustina, sebagai host, Nopayana sebagai moderator, Lana Alfiana dan Nurjana sebagai pemateri, dan Tika Gracela Santiago dan Rizky Pratama Rivaldi sebagai anggota. Dalam kesempatan siang ini,
kita ada di acara webinar dengan topik Pembinaan Bahasa Indonesia. Adapun peraturan dalam webinar kali ini, kepada peserta, pada saat pemateri menyampaikan materi, tolong unmute audionya. Sekali lagi, kepada peserta, saat pemateri menyampaikan materi, tolong unmute audionya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, tibalah di acara inti yang akan dipandu oleh moderator. Kepada moderator, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada host yang telah mengizinkan dan memberikan saya waktu untuk memandu acara webinar pada siang hari ini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurnia SPDMA dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di acara Zoom meeting pada hari ini. Adapun tema yang akan kami bahas adalah pembinaan bahasa Indonesia. Baiklah, izinkan saya untuk membacakan susunan acara webinar pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat adalah penutup. Langsung saja, untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita menuju acara yang kedua, acara yang kita tunggu-tunggu, apalagi kalau bukan penyampaian materi. Namun sebelumnya, izinkan saya terlebih dahulu untuk menyampaikan CV dari para pemateri kita. Di sini yang akan menyampaikan materi ada 2 orang. Pemateri pertama bernama Lana Alfiana, tempat tanggal lahir Banyuasin 5 Juli 2002, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Sumber Makmur, Jalan 20, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin. CV penyampaian materi selanjutnya, nama Nurjannah, tempat tanggal lahir Banyuasin 10 Februari 2002, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Telangjaya, Jalur 8, Jembatan 2. Demikian CV singkat dari para pemateri. Baiklah, langsung saja kepada Saudari Lana Alfiana untuk menyampaikan materi. Kepada Saudari Lana Alfiana, waktu dan tempatnya saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan saya untuk menyampaikan materi pada siang hari ini, yang berjudul Pembinaan Bahasa Indonesia. Pengertian pembinaan bahasa Indonesia di dalam hasil rumusan Seminar Politik Bahasa Nasional 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud pembinaan bahasa adalah upaya untuk meningkatkan mutu pemakaian bahasa. Pembinaan bahasa adalah upaya meningkatkan mutu penggunaan bahasa melalui proses belajar bahasa di semua jenis dan jenjang pendidikan, serta pemarakatan bahasa ke berbagai lapisan masyarakat. Pembinaan bahasa dimaksudkan untuk meningkatkan kedisiplinan, keteladanan berbahasa Indonesia, dan sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembinaan bahasa merupakan upaya sadar, terencana, dan sistematis tentang peningkatan mutu bahasa, sehingga masyarakat pemakaiannya memiliki kebanggaan dan kegairahan menggunakannya. Tujuan pembinaan bahasa Indonesia, yang pertama penumbuhan sikap. Sikap adalah kesiapan mental dan saraf yang terbentuk melalui pengalaman yang memberikan arah kepada reaksi seseorang terhadap semua objek dan keadaan yang menyangkut sikap itu.
Yang kedua, meningkatkan kegairahan berbahasa Indonesia. Kegiatan pembinaan juga mempunyai target dalam meningkatkan kegairahan berbahasa Indonesia. Jika seseorang telah bergairah memakai bahasa Indonesia dalam berkomunikasi dengan orang lain, orang itu harus meningkatkan lagi kegairahannya itu dalam mempergunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan keikutsertaan menjaga mutu bahasa Indonesia. Kegiatan pembinaan harus pula terlihat dalam kegiatan meningkatkan keikutsertaan masyarakat sasaran dalam menjaga mutu bahasa Indonesia. Yang keempat, meningkatkan mutu bahasa Indonesia. Dalam hal ini, berhubungan erat dengan menjaga mutu bahasa para pendukung bahasa. Mutu bahasa yang dimaksudkan itu berhubungan erat dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kelima, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pembinaan bahasa dimaksudkan agar setiap penutur bahasa Indonesia dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, informatif dan komunikatif. Adapun upaya pembinaan bahasa Indonesia. A. Pengajaran. Usaha pembinaan melalui pengajaran bahasa Indonesia melalui sistem persekolahan dilakukan dengan mempertimbangkan bahasa sebagai satu keseluruhan berdasarkan konteks pemakaian yang ditunjukkan untuk peningkatan mutu penguasaan dan pemakaian bahasa yang baik dengan tidak mengabaikan adanya berbagai ragam bahasa Indonesia yang hidup dalam masyarakat. B. Pemasyarakatan. Usaha pembinaan dapat pula dilakukan melalui pemasyarakatan bahasa Indonesia. Pemasyarakatan bahasa Indonesia ini dimaksudkan untuk meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia dan meningkatkan mutu penggunaannya. Yang C. Peran media massa. Media massa memiliki fungsi sangat strategis dalam upaya pembinaan bahasa Indonesia. Menempatkan media massa sebagai salah satu upaya pembinaan bahasa Indonesia adalah hal yang tepat. Yang D. Jalur kepemimpinan. Bahasa seorang pemimpin, baik penjabat maupun pemuka masyarakat, berpengaruh terhadap masyarakat. Dengan demikian, penjabat tidak hanya dituntut dalam berbahasa dengan santun, tetapi juga mampu menunjukkan kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, agar dapat memotivasi masyarakat untuk berbahasa dengan baik dan benar pula. Pragmatika pembinaan bahasa Indonesia. Upaya peningkatan kualitas penggunaan bahasa Indonesia bagi masyarakat Indonesia masih menghadapi banyak persoalan. Persoalan mendasar adalah masih rendahnya sikap positif berbahasa Indonesia di masyarakat penutur bahasa Indonesia. Kompetensi berbahasa Indonesia dianggap tidak penting dikuasai. Sebaliknya, penguasaan bahasa asing sangat didambakan. Sikap meremehkan bahasa Indonesia ini berakibat pada tidak dipelajarinya segala aturan kebangsaan Indonesia. Walhasil, bahasa Indonesia yang digunakan cenderung salah. Awak media massa belum sepenuhnya menyuguhkan bahasa Indonesia yang diharapkan. Penggunaan kalimat yang tidak efektif, diksi yang tidak tepat, atau penggunaan kata atau istilah bahasa Indonesia yang tidak konsisten banyak ditemukan di berbagai media. Pejabat pun masih banyak yang belum konsisten menggunakan bahasa Indonesia. Faktor yang ditemukan sebagai penyebab problematika pembinaan bahasa Indonesia dalam proses pembelajaran yaitu 1. Kurangnya kesadaran sikap positif pemakaian bahasa. 2. Ingin gagah hebat. 3. Faktor psikologis. 4. Ketidaksengajaan pemakaian bahasa. 5. Pengaruh bahasa Inggris. 6. Pengaruh bahasa daerah. 7. Pengaruh penggunaan bahasa gaul. 8. Kurangnya pemahaman terhadap aturan bahasa Indonesia. Dan 9. Faktor lingkungan. Solusi meningkatkan pembinaan bahasa Indonesia. Untuk meningkatkan kembali ekspresi bahasa Indonesia, strategi yang ditempuh untuk meningkatkan pembinaan bahasa Indonesia, maka strategi yang kiranya dapat ditempuh adalah 1.
menyadarkan diri pemakaian bahasa akan pentingnya memiliki sikap positif berbahasa Indonesia. 2. Meningkatkan penggunaan bahasa dengan baik dan benar di kalangan pejabat dan awak media massa. 3. Menghasilkan rasa malu dan enggan dalam mempergunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 4. Pembatasan penggunaan bahasa Inggris, bahasa daerah, ataupun bahasa gaul dalam berkomunikasi formal. 5. Penanaman pemahaman terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar. 6. Menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis pembinaan bahasa. 7. Peningkatan mutu sumber daya pakar. Dan 8. Kegiatan penyuluhan bahasa di luar bulan bahasa dan sastra. Sekian pemateri kita, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materinya. Semoga ilmu yang disampaikan tadi dapat berguna bagi kita di masa yang akan datang. Amin, amin, ya robbal alamin. Baiklah, acara yang ketiga adalah sesi tanya-jawab. Saya persilakan kepada hadirin untuk bertanya minimal 1 pertanyaan dengan menyebutkan nama, dan pertanyaannya. Izin bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Yoga Yuniko Dwi Satria, NIM 2020604049 dari kelompok 4. Jelaskan dan berikan contoh peran media massa dalam pembinaan bahasa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Kepada para pemateri atau petugas, langsung dijawab atau bagaimana? Tunggu bentar. Beri waktu. Ya. Baiklah, berikan waktu untuk kami untuk menjawab pertanyaan dari saudara Yoga Yuniko. Maaf Yoga bisa diulang pertanyaan tadi? Ya. Jelaskan dan berikan contoh peran media massa dalam pembinaan bahasa Indonesia. Baik. Oke, baik. Saya akan menjawabnya pertanyaan dari Yoga. Peran media massa untuk mempromosikan, menyebarluaskan tentang kegiatan yang dilakukan sebuah organisasi, sehingga dapat menarik peminat. Contoh dari peran media massa, organisasi PMI yang menggunakan media massa untuk mencari kegiatan mereka dalam aksi donor darah sehingga semakin banyak donor. Terima kasih. Apakah sudah jelas, Yoga? Apakah jawabannya bisa diterima, saudari Yoga Yuniko? Saudari Yoga Yuniko? Saudara Yoga Yuniko, gimana? Gimana Yoga? Mungkin dari anggota kelompok Yoga Yuniko bisa mewakilkan apakah jawaban dari kelompok kami bisa diterima? Kelompok 4 bagaimana? Saya mewakili Yoga Yuniko. Terima kasih atas jawabannya sudah mengerti. Ya, terima kasih kembali.
Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari webinar pada siang hari ini. Kesimpulan dari webinar kita pada siang hari ini, berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan oleh para pemateri, maka dapat disimpulkan bahwa pembinaan bahasa adalah cara atau kegiatan pemeliharaan bahasa. Dalam pembinaan bahasa, erat kaitannya dengan pengertian pembinaan bahasa, tujuan, upaya pembinaan, problematika, dan solusi untuk meningkatkan bahasa Indonesia. Demikian webinar kita pada hari ini. Saya Novayana selaku moderator undur diri. Saya punya satu pantun, yaitu menanam padi selalu di sawah meski ada banyak hamanya. Andai ada tutur kata yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host. Terima kasih, Saudari Novayana. Baiklah, demikian berakhirlah acara webinar pada siang ini. Kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya selaku host mewakili kelompok 3. Apabila ada yang berkurang, kami mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Izinkan saya memberikan satu buah pantun. Penjahit benang membawa peti, Ibu Wahyuni menjahit kebaya. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke. Mohon maaf jaringan aku tadi. Ya, nggak apa-apa. Gak apa-apa Yoga. Oke, udah diatasin ya. Kompak sekali ya timnya ya. Oke, kelompok 3 bagus sekali atas penampilannya. Silahkan, Ibu izinkan kalau kalian ingin meninggalkan ruang Zoom ini. Yang Ibu ingin kalian tahu ya, Ibu menemukan ada saudari yoga. Ibu baru tahu yoga itu saudari. Ya, setahu Ibu saudara. Oke, nggak apa-apa ya. Terus, yang di awal sekali tadi, meng-unmute. Unmute, pertama unmute itu sendiri bahasa, bukan bahasa Indonesia. Ya, lebih tepatnya. Oke. Sebaiknya Ibu tidak merevisi dulu ya, lupa, hilaf ya. Nanti teman yang kelompok 5 jadi tahu bocorannya. Oke, ya sudahlah ya. Nanti mungkin di akhir, kalau memang kalian ingin mengetahui nilai kalian, silakan bergabung di Zoom pada saat perjumpaan yang terakhir, di sesi yang terakhir. Oke ya, siap-siap aja kalau memang ingin mengetahui nilai kalian. Ya, selamat untuk kelompok 3 atas penampilannya yang bagus sekali. Sekarang, kalau kalian mau masih tetap di sini silahkan, siapa tahu ingin melihat-lihat temannya seperti apa tampil. Tapi kalau mau keluar dari Zoom, Ibu izinkan, kalian masih harus mengumpulkan PPT di e-learning, dan kalian juga harus masih absen dulu di wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Rahmadaria. Saya sebagai host. Tema presentasi kami hari ini adalah perkembangan bahasa Indonesia. Saya akan menjelaskan peraturan presentasi hari ini. Yang pertama, bagi teman-teman sekalian untuk mengaktifkan kameranya. Yang kedua, pada saat presentasi berlangsung, diharapkan teman-teman menonaktifkan mic. Yang ketiga, bagi teman-teman yang ingin bertanya, diharapkan mengucapkan salam, nama, dan dari kelompok. Itulah peraturannya. Terima kasih. Saya alihkan kepada moderator, kepada Yoga Yuniko di Satria, selaku moderator, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Intan Rahmadania selaku host kita pada hari ini, yang telah memberikan kesempatan saya untuk melanjutkan rangkaian diskusi kita pada hari ini. Pertama-tama, izinkan yang saya hormati dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang berkesempatan hadir pada Zoom hari ini. Bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa persatuan atau bahasa nasional.
bahasa Indonesia diikrarkan menjadi bahasa persatuan atau bahasa nasional melalui Sumpah Pemuda. Marilah kita simak pemateri kita pada hari ini. Sebelumnya, saya akan membacakan CV singkat pemateri kita pada hari ini. Pemateri pertama, nama lengkap Risa Nifta Fadilah, nama panggilan Risa, tempat tanggal lahir 20 Desember 2003, alamat Desa Pedamaran 3, Kabupaten Oki, Kecamatan Pedamaran, nomor HP 0882 8700 6330. Pendidikan SD Negeri 6 Pedamaran, SMP PGRI Pedamaran, SMA Negeri 1 Pedamaran, dan kuliah di UIN Raden Patah Palembang. Adapun pemateri kedua, nama lengkap Sri Fitrianti, nama panggilan Fitri, tempat tanggal lahir 24 November. Pendidikan negeri. Berjalannya materi pada hari ini, saya sarankan kepada seluruh audien untuk menonaktifkan mikrofonnya terlebih dahulu. Kepada Saudara Risa Nifta Fadilah, saya persilakan. Baik. PPT-nya nggak pada muncul ya? Host. Ya, baiklah. Langsung saja. Terima kasih kepada Yoga Yuniko telah menyempatkan saya untuk berbicara. Baiklah, langsung saja saya akan membacakan materi kita pada siang ini yang berjudul Perkembangan Bahasa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia ini resmi menjadi bahasa persatuan atau disebut sebagai bahasa nasional. Nama bahasa Indonesia tersebut sifatnya adalah politis karena setujuan dengan nama-nama negara yang diidam-idamkan yaitu bahasa Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia diikrarkan melalui butir-butir Sumpah Pemuda, yaitu adapun Sumpah Pemuda yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Dan ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Adapun peresmian bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Pada tanggal 18 Mei 1918, bahasa Melayu memperoleh pengakuan sebagai bahasa resmi kedua di samping bahasa Belanda yang berkedudukan sebagai bahasa resmi pertama di dalam sidang Dewan Rakyat. Namun, pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia ini diikrarkan menjadi bahasa persatuan atau bahasa nasional melalui Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia pada 18 Agustus 1945, satu hari setelah kemerdekaan, ditandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945 pada bab ke-15 pasal 36 telah ditetapkan sah bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Namun, banyak ahli berpendapat bahwa kelahiran bahasa Indonesia ini justru terjadi pada 28 Oktober 1928 karena merupakan pemilihan ikrar dan pengakuan bersama bangsa yang pertama menetapkan sebagai bahasa persatuan. Tak lama setelah kemerdekaan, bangsa Indonesia mengadakan perubahan ejaan, yaitu ejaan yang sebelumnya digunakan adalah ejaan Van Ophuijsen
diganti oleh ejaan Republik pada tanggal 19 Maret 1947. Baiklah, saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Risa Nifta Fadila. Selanjutnya materi kedua akan disampaikan oleh Sri Fitriyanti. Kepada Fitri saya persilakan. Baiklah, saya Sri Fitriyanti akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Risa. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki 3 kedudukan, antara lain yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi. Pertama, lambang kebanggaan kebangsaan. Kedua, lambang identitas nasional. Ketiga, alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Yang keempat, alat pemersatu bangsa. 2. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Adapun fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara antara lain bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan, bahasa Indonesia sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah, dan bahasa Indonesia sebagai pengembangan kebudayaan nasional. Kedudukan dan fungsi daerah. Secara terperinci, bahasa daerah memiliki fungsi sebagai berikut. A. Dalam kaitannya dengan bahasa nasional. Pertama, sebagai pendukung bahasa nasional. Kedua, sebagai bahasa pengantar. Ketiga, alat pengembang dan pendukung kebudayaan daerah. B. Dalam kedudukan sebagai bahasa daerah sendiri. Pertama, sebagai lembaga kebanggaan daerah. Kedua, lembaga identitas daerah. Ketiga, alat penghubung di dalam keluarga dan masyarakat. Baiklah, itulah yang dapat saya dan Risa sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri kita pada hari ini. Selanjutnya kami akan membuka sistem tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Maaf, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama, NIM 2020604040. Pertanyaannya, jelaskan makna dari sasaran pengembangan bahasa Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikan waktu kami untuk menjawab pertanyaan. Mohon maaf untuk saudara Rizky Pratama. Untuk pertanyaannya, bolehkah diulangi sekali lagi? Ya, baik. Pertanyaannya, jelaskan makna dari sasaran pengembangan bahasa Indonesia. Baiklah, terima kasih kepada saudara Rizky Pratama. Untuk pertanyaannya, mohon ditunggu sebentar. Baiklah, apakah Saudara Martinus sudah menemukan jawabannya? Mohon tunggu sebentar ya. Mari. Baiklah, mungkin Saudara Martinus belum menemukan jawabannya. Dan di sini saya akan membantu Martinus untuk menjawab pertanyaannya. Soalnya, jelaskan makna dari sasaran pengembangan bahasa Indonesia. Jawabannya, agar orang dapat memiliki sikap positif, bergairah, memakai bahasa Indonesia, dan ikut meningkatkan mutu pemakaian bahasa. Apakah Saudara Rizky sudah jelas? Maaf, kurang jelas.
Yoga, yang tadi itu suaranya kurang jelas. Oh iya, Bukan iya. jawabannya. Baiklah, saya akan mengulang jawaban saya. Jelaskan makna makna dari sasaran pengembangan bahasa Indonesia. Jawabannya, agar orang dapat memiliki sikap positif, bergairah memakai bahasa Indonesia, dan ikut meningkatkan mutu pemakaian bahasa. Dan pengembangan bahasa Indonesia ini agar kosakata sebagai alat kelengkapan bahasa dan sarana bahasa cukup mampu mengatakan semua konsep. Apakah bisa dimengerti? Ya, Yoga, bisa dimengerti. Terima kasih kepada Saudara Rizky telah bertanya. Baiklah, di sini saya Baiklah, itulah diskusi kita pada hari ini. Di sini saya akan membacakan sedikit kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Bahasa Indonesia itu resmi menjadi bahasa persatuan dan bahasa nasional pada tahun 28 Oktober 1928. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia juga diikrarkan melalui Sumpah Pemuda. Adapun kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional diantaranya Lembaga Kebanggaan Kebangsaan, Lembaga Identitas Nasional, alat penghubung antara daerah dan antara budaya, dan alat pemersatu bangsa. Itulah kesimpulan dari kelompok kami. Selanjutnya saya serahkan kepada host. Baiklah, terima kasih Yoga. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yuli Asmala Kurnia, SPD MA, dan teman-teman sekalian yang sudah berpartisipasi hari ini. Saya minta maaf apabila ada salah kata atau perbuatan yang tidak disengaja maupun disengaja. Kami kelompok 4 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai juga ya. Untuk kelompok 4, Ya, Bu. ya bagus juga enak ya. Memang sesuatu itu tidak ada yang sempurna ya. Proses belajar terus berlangsung. Tapi sejauh ini semua penampilan kalian Ibu kategorikan bagus. Oke. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Terima kasih, Bu. Silakan dimulai. Baiklah, kepada moderator saya persembahkan Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang sejarah bahasa Indonesia. Baik, terima kasih kepada Saudari Lady selaku host kita pada siang hari ini yang telah memberikan kesempatan saya melanjutkan acara webinar pada siang hari ini. Baik, pertama-tama izinkan saya menyapa Ibu yang sudah sama-sama hadir pada siang hari ini. Yang terhormat Ibu Yuli Asmala Kurnia SPD MA selaku Kaprodi dari mata kuliah Bahasa Indonesia di Universitas Raden Fatah Palembang. Dan juga tak lupa kita ucapkan terima kasih bagi seluruh peserta yang sudah sama-sama hadir pada kesempatan yang bahagia ini. Baiklah, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Saya sendiri Intan Miftahul-Jannah sebagai moderator dan Novita Sari sebagai pemateri pertama, Cindy Rahayu sebagai pemateri kedua, dan anggota yang terdiri dari Heni Putri dan Anissa. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan aturan diskusi bahwa materi akan berlangsung selama 20 menit, dan kepada teman-teman yang telah hadir pada seminar online pada siang hari ini diharapkan untuk menyimak materi yang akan disampaikan, juga menanyakan pertanyaan-pertanyaan lewat chat yang sudah tersedia selama pemateri menyampaikan materinya. Terima kasih.
Baiklah, marilah kita simak dari pemateri kita, pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Cindy Rahayu, kepadanya dipersilakan. Iya, baik moderator, Saudari Intan Miftahul Jannah, saya ucapkan terima kasih. Baiklah, saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu asal mula bahasa Indonesia. Bahasa Melayu mulai dikenal di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Dapat dibuktikannya dengan sebuah peninggalan prasasti kuno yang bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu juga merupakan bahasa penghubungan atau linggau Franco. Bukan hanya di kawasan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh kawasan Asia Tenggara. Para pemuda Indonesia dahulu yang tergabung dalam sekumpulan pergerakan secara bebas mengangkat bahasa Melayu kuno sebagai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia secara resmi telah dibentuk pada tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa dilihat dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah variasi dari bahasa Melayu. Dari bahasa Melayu. Yang kedua, proses pengesahan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Pada zaman penjajahan Belanda pada abad ke-20, seorang sarjana Belanda menstandarisasikan bahasa. Mereka mulai gencar mengajarkan bahasa Melayu kepada seluruh masyarakat di Indonesia yang mengadopsi dari ejaan Van of Tujigen dari kitab Logat Melayu. Penyebaran bahasa Melayu secara lebih Komisi Perdesaan Rakyat tahun 1908. Pada tanggal 16 Juni 1000 saat sidang menyebar ke seluruh Nusantara. Dan pada 28 Oktober 1928, bahasa Melayu sebagai bahasa nasional dalam pidato Kongres kedua. Bahasa Indonesia resmi diakui sebagai pada tanggal 8 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan, dan ditandatangani oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 36 ditetapkan secara sah bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara Indonesia. Yang ketiga, perkembangan ejaan bahasa Indonesia sampai saat ini. Ejaan bahasa Indonesia mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan tersebut mempunyai tujuan untuk penyempurnaan bahasa. Setelah diresmikan bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia atau bahasa Persatuan Indonesia, Baik, terima kasih Saudari Cindy, dan pembacaan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Novitasari. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Intan. Ya, sama-sama. Materi selanjutnya yakni 1. Ejaan Republik. Ejaan Republik merupakan hasil penyederhanaan ejaan Van of Sugen. Ejaan Republik mulai berlaku pada 19 Maret 1947. Pada waktu itu, yang menjabat Menteri
Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia adalah Mr. Suwandi. Maka ejaan tersebut dikenal pula atau dinamakan juga ejaan Suwandi. Contohnya, Oemoel, umur, Koeboel, kabur, Marloem, maklum. Slide selanjutnya. Maaf, tadi. Dua, ejaan pembaharuan. Ejaan pembaharuan merupakan suatu ejaan yang direncanakan untuk memperbaharui ejaan Republik. Penyusunan ejaan ini dilakukan oleh Panitia Pembaharuan Ejaan Bahasa Indonesia. Konsep ejaan pembaharuan yang telah berhasil disusun itu dikenal dengan sebuah nama yang diambil dari dua nama tokoh yang pernah mengetuai panitia ejaan. Dalam hal ini Profesor Frijono dan E. Katopo. Contohnya adalah santai, santai, gulai, gulai, harimau, harimau, kalau, kalau. 3. Ejaan Melindo. Ejaan Melindo merupakan hasil perumusan ejaan Melayu dan Indonesia pada tahun 1959. Perumusan ejaan Melindo ini diawali dengan diselenggarakannya Kongres Bahasa Indonesia yang kedua pada tahun 1945 di Medan, Sumatera Utara. Bentuk rumusan ejaan Melindo merupakan bentuk penyempurnaan dari ejaan sebelumnya. Namun, ejaan Melindo ini belum sempat dipergunakan karena pada masa-masa itu terjadi konfrontasi antara negara kita Republik Indonesia dengan pihak Malaysia. 4. Ejaan baru. Ejaan baru pada dasarnya merupakan lanjutan dari usaha yang telah dirintis oleh Panitia Ejaan Melindo. Para pelaksananya pun di samping terdiri atas Panitia Ejaan LBK dan juga Panitia Ejaan Malaysia. Panitia itu berhasil merumuskan suatu konsep ejaan yang kemudian diberi nama ejaan baru. Panitia itu bekerja atas dasar surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Maaf, lagi slide selanjutnya. 5. Ejaan yang disempurnakan. Pada waktu pidato kenegaraan untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1972, diresmikanlah pemakaian ejaan baru untuk bahasa Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia. Dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Ejaan tersebut dikenal dengan nama Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ejaan itu merupakan hasil yang dicapai oleh kerja Panitia Ejaan Bahasa Indonesia yang telah dibentuk pada tahun 1966. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan ini merupakan penyederhanaan serta penyempurnaan Ejaan Suwandi atau Ejaan Republik yang dipakai sejak Maret 1947. 6. Ejaan Bahasa Indonesia. Selanjutnya EYD atau bisa disebut dengan ejaan pembaharuan, berubah menjadi EBI, Ejaan Bahasa Indonesia, sebagai pedoman umum sejak akhir 2015 yang lalu. Perubahan yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia ini berlandaskan Peraturan Menteri dan Kebudayaan Republik Indonesia. Baiklah, pembacaan selanjutnya akan dibacakan oleh Heni Putri. Kepada Heni Putri dipersilakan. Baiklah, terima kasih untuk Saudari Intan. Saya ulangi, 6 Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI. Selanjutnya EYD berubah menjadi EBI atau Ejaan Bahasa Indonesia sebagai pedoman umum sejak akhir 2015 lalu. Perubahan ini dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia berlandaskan Peraturan Menteri dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015. Slide selanjutnya, Lady. Yang terakhir itu ada perbedaan ejaan bahasa Indonesia dengan ejaan yang disempurnakan yang dapat terlihat adalah sebagai berikut.
Yang pertama itu penambahan huruf vokal atau diftong. Pada EYD, huruf diftong hanya 3, yaitu I, AU, dan OI. Sedangkan pada EB, huruf diftong ditambah 1, yaitu A. Misalnya pada kata geisha atau survei. Yang kedua, penggunaan huruf kapital. Pada EYD, tidak diatur bahwa huruf kapital digunakan untuk menulis unsur julukan. Sedangkan dalam EB, unsur julukan diatur dan ditulis dengan awal huruf kapital. Dan yang terakhir itu ada penggunaan huruf tebal. Dalam EYD, fungsi huruf tebal ada 3, yaitu menuliskan judul, buku, bab, dan semacamnya, mengkhususkan huruf, serta menulis lemma atau sublemma dalam kamus. Dalam EB, fungsi ketiga dihapus. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Baiklah. Apakah saya boleh bertanya? Ya, silakan sebutkan nama dan nama kelompok. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Dania, NIM 2020604063 dari kelompok 5. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1, mengapa bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi Indonesia dan bukan bahasa Melayu? Terima kasih. Apakah masih bisa untuk bertanya? Masih bisa bertanya? Ya, silakan. Saya ingin bertanya. Saya ingin bertanya ya. Intan, kepada saudara Intan, apakah masih bisa untuk bertanya? Bertanya. Maaf, untuk kelompok lain, pertanyaan akan dibatasi 1 pertanyaan saja. Baiklah, selagi kami mencari jawaban kepada teman-teman, harap menyimak dan memperhatikan. Baik, Saudari Anissa akan menjawab pertanyaan dari Saudari Dania kepada Saudari Anissa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Intan Miftahul Jannah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky Dania dari kelompok 5 dengan pertanyaan, mengapa bahasa Melayu menjadi bahasa yang diangkat menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia? Jawabannya yaitu dikarenakan bahasa Melayu telah berkembang dan hidup lebih dahulu daripada bahasa Indonesia. Dalam bahasa Melayu telah digunakan oleh sebagian besar penduduk yang hidup di Asia Tenggara waktu itu. Itu saja. Apakah sudah jelas, Rizky Dania? Terima kasih. Sudah jelas. Baik, terima kasih. Baiklah, sebelum saya menutup webinar
pada siang hari ini saya akan membacakan simpulan. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Sampai saat ini, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup yang terus berkembang dengan pengayaan kosakata baru, baik melalui penciptaan maupun melalui penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa masing. Pada abad ke-5, berkembang bentuk yang dianggap sebagai bentuk resmi bahasa Melayu karena dipakai oleh Kesultanan Malaka yang kelak disebut sebagai bahasa Melayu Tinggi. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai ke akhir dari kegiatan UTS webinar kita ini ya. Ada beberapa poin yang ingin Ibu sampaikan, mungkin terkait dari sesuatu atau beberapa hal-hal yang aneh gitu ya, yang mungkin bisa dijadikan masukan untuk kalian ke depannya. Kayak tadi dari kelompok berapa ya, kalau nggak salah ada yang menyebut temannya yang laki-laki sebagai saudari. Ya, mungkin kelompok siapa ya itu, kayak gitu ya. Nah, terus meng-unmute. Unmute itu sendiri artinya adalah tidak, kalau mute sendiri kan dimatikan atau tidak disuarakan. Kalau meng-unmute berarti dibuka suaranya. Padahal dia keinginannya ingin mematikan suara kayak gitu. Jadi alangkah baiknya jika bilangnya menonaktifkan suara atau audionya. Terus ada kelompok lagi, apabila ada yang berkurang gitu ya, apabila ada yang kurang kali ya mungkin ya, apabila ada yang berkurang gitu ya. Sepertinya sudah asar ya, Ibu akan mempercepat aja ya. Terus ada lagi yang memakai bahasa Palembang ya, kalau nggak salah nggak sengaja gitu ya. Terus pada saat kalian menjawab pertanyaan kelompok, masing-masing kelompok, ini rata-rata kelompok, harus ya hostnya jangan diam, host atau moderator jangan diam. Harus ada yang membuat isi webinar tuh jadi rame kayak gitu. Mungkin nanyain kabar peserta webinar atau mungkin menanyakan tentang kejelasan materi yang sudah disampaikan, mungkin lainnya. Gitu. Pokoknya jangan hening, jangan kayak lagi di mana kayak gitu ya, sepi banget gitu ya. Sebaiknya jangan seperti itu. Terus jangan hanya mengandalkan satu orang ketika menjawab, ternyata anggotanya adalah bagian tugasnya menjawab dan ternyata anggota tidak bisa menjawab. Jangan heboh ya, diam-diam aja. Pokoknya kalau bisa kalian yang ngasih jawaban ke teman kalian itu, atau kalian yang langsung mengambil alih untuk menjawab, itu boleh. Yang penting jangan mendesak satu tim kalian untuk menjawab kayak gitu. Enggak salah, cuman alangkah lebih baiknya jangan ada yang tahu kalau kalian itu sedang kesulitan untuk menjawab gitu ya. Pokoknya tahunya pintar aja kayak gitu ya. Oke, terus pertanyaan prasasti di Palembang. Oh, tadi tuh ada pertanyaan ya, prasasti apa aja sih yang ada di Palembang kayak gitu, yang berkaitan dengan pengembangan bahasa. Harusnya tadi jawabannya udah benar ya, tadi udah disebutkan, cuma agak lebih melebar ya, kenapa semua prasasti jadi disebutkan. Lupa kalau hanya yang dibutuhkan adalah yang di Palembang, nggak perlu sampai ke Jambi, sampai ke Bangka gitu. Tapi nggak apa-apa ya, mungkin karena terlalu panas lagi ujian gitu ya, jadi kehilangan fokus gitu ya. Terus yang terakhir, Ibu dibilang jadi kaprodi. Ya, lain kali hati-hati ya. Terus penyebutan nama Ibu harusnya lebih dicatat dulu, baru jangan sampai salah penyebutan nama Ibu dan posisi Ibu sebagai apa di sini gitu ya. Lucu lagi kaprodi MK pula. Ya, itu ya, Ibu agak shock namanya kaprodi MK ya. Kaprodi MK Bahasa Indonesia atau MK ini kalau nggak salah. Oke, terus yang paling sebenarnya penampilan kalian bagus semua ya. Jadi yang kelihatan nggak enak banget tuh adalah ketika kalian membaca PPT. Ibu meminta kalian jangan membaca PPT, tapi menjelaskan PPT. Boleh membaca, tapi bukan berarti dari awal sampai akhir dibaca semua.
bukan seperti itu. Ya, jadikan pelajaran untuk di masa yang akan datang. Sampai sini, itulah ya apa-apa aja yang Ibu temukan ketika kalian tampil di UTS webinarnya. Alhamdulillah kalian hari ini sudah mendapatkan pengalaman, ya, sudah belajar yang namanya kerja tim. Ya, mungkin pura-puranya di sini Ibu sebagai atasannya. Ya, bayangkan kalau nanti di dunia kerja bos kalian yang jauh lebih jutek lagi. Jadi mental kalian memang harus dipersiapkan dari sekarang. Nah, dan selain itu juga yang tidak kalah pentingnya adalah kalian jadi menerapkan apa yang sudah kita pelajari selama 7 kali pertemuan. Luar biasa sekali. Ya, langsung diterapkan. Gitu. Semoga semua yang kalian dapatkan dari UTS webinar ini bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan kalian di masa yang akan datang. Amin. Ya, terutama kebutuhan kalian untuk menuliskan, ya, atau menuangkan ide-ide dalam karya ilmiah kalian nanti. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya, ini sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu pembacaan nilai akhir ya. Untuk kelompok mana? Oke. Jangan dijadikan nilai ini adalah misalnya, aduh Ibu kok nilaiku kurang besar atau kayak gimana ya, jangan dibuat jadi kecil hati, malah seharusnya dijadikan motivasi. Ya, bahwa oke, UTS aku kali ini segitu, kalau bisa UASku lebih baik lagi kayak gitu. Misalnya udah bagus gitu, ya UTSku udah bagus gitu. Jangan takabur, jadikan semoga di UASnya nanti UTS-nya dipertahankan atau bahkan jauh ditingkatkan lagi. Oke ya, Ibu bacakan. Kelompok 3 nilainya 88, kelompok 4 nilainya 85, kelompok 5 82, kelompok 1 80, kelompok 2 78. Ya, ini masih mentahnya, belum ditambah dengan nilai-nilai lainnya. Nah, jangan senyum-senyum, silahkan tertawa dengan bebas gitu ya. Karena ini hasil perjuangan kalian yang nahan hati dari tadi ya. Ya, belajar menjadi tidak egois gitu ya sama temennya yang misalnya, ini orang kayak gitu, harusnya kayak gini kayak gitu ya. Bisa terlihat di wajah kalian ya. Tapi itu adalah latihan buat kalian semua. Baiklah. Sepertinya waktu kita sudah habis, sudah lewat dari waktu yang kita tetapkan untuk jadwal UTS kita. Terima kasih banyak atas perjuangan kalian untuk mendapatkan nilai di mata kuliah Ibu. Semoga semua yang kita lakukan menjadi berkah dan manfaat di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ya, Ibu tutup. Iya, sama-sama nah. Sama-sama ya, semoga bermanfaat di masa yang akan datang. Semoga ya, amin ya rabbal alamin. Semoga sukses semua lah di sini ya. Amin. Oke, Ibu tutup ya kelasnya. Ibu tutup UTS-nya maksudnya. Sampai ketemu minggu depan. Ibu tutup kelasnya dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.